Selamat datang di pameran 40 Years of AIDS yang diselenggarakan oleh UNAIDS Indonesia. Melalui video ini, kami akan mengajak Anda untuk menikmati trip di pameran 40 Years of AIDS secara virtual. Pameran ini berlokasi di kantor UNAIDS Indonesia di Jalan Telodong Bawah nomor 5, Jakarta Selatan. Pameran 40 Years of AIDS merupakan satu-satunya pameran di Indonesia yang menawarkan informasi sejarah HIV dan AIDS di dunia dan di Indonesia kepada pengunjung. Pameran ini terbagi atas beberapa bagian. Bagian pertama adalah bagian timeline, dilanjutkan dengan bagian community stories, dan terakhir adalah bagian community campaigns. Pertama, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke ruang timeline. Diawali dengan kasus HIV pertama pada tahun 1981 yang ditemukan di Amerika Serikat. Awalnya, penemuan kasus ini dianggap sebagai gay-related disease. Di Indonesia pada tahun 1983, Dr. Zubairi Jurban melaksanakan penelitian terhadap 30 transgender perempuan di Jakarta dan menyatakan 2 di antaranya kemungkinan terkena AIDS karena gejala klinisnya. Pada tahun 1987, kasus AIDS pertama ditemukan di Indonesia, yaitu di Provinsi Bali. Kasus ini terjadi pada seorang pasien berkebangsaan Belanda yang meninggal di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Menuju akhir tahun 80-an, tekanan dari kelompok aktivis semakin tinggi. Contohnya kampanye ACT UP yang mendorong pemerintah Amerika untuk segera mencari obat untuk HIV. Stigma sangat tinggi ini juga dibarengi dengan semakin banyak pula solidaritas bahkan dari high profile figures seperti Princess Diana. Hingga akhirnya pada tahun 1988, 1 Desember dijadikan World AIDS Day oleh World Health Organization atau WHO. Dan di tahun 1991, pita merah menjadi lambang solidaritas HIV. Menuju ke timeline tahun 90-an, Anda akan melihat bahwa semakin banyak instansi yang didirikan selama dekade ini untuk merespon isu HIV, seperti Komisi Penanggulangan AIDS Nasional di Indonesia. Tidak hanya itu, aktivisme HIV juga semakin tinggi dan aktif, termasuk di Indonesia. Sebagai contohnya, munculnya sosok Susana Murni yang mendirikan Yayasan Spiritia. Susana Murni dikenang sebagai orang dengan HIV pertama yang terbuka dengan statusnya di Indonesia. Menjelang akhir hayatnya, walau dalam keadaan sakit dan harus memakai kursi roda, Susana Murni berpidato pada pembukaan Konferensi International AIDS di Asia Pasifik atau ICAP ke-6 di Melbourne pada Oktober 2001 dengan judul Memecah Penghalang. Susana Murni meninggal dunia tepat sebelum pembukaan Konferensi AIDS Dunia ke-14 di Barcelona, Spanyol pada Juli 2002. Menuju pada tahun 1996, di mana UNAIDS sebagai program gabungan PBB untuk HIV/AIDS dibentuk. Di tahun yang sama, Anda akan melihat cerita tentang pertama kalinya diselenggarakannya Malam Renungan AIDS Nusantara dan pertemuan nasional HIV/AIDS pertama di Indonesia, yang pada waktu itu dilakukan di Wisma Kalimanis, Jakarta. Pada dekade ini juga sudah mulai terlihat adanya kemajuan mengenai pengobatan HIV. Saat itu, obat jenis AZT sudah tersedia di Indonesia. Hanya saja, harga obat ini tidak terjangkau bagi orang yang hidup dengan HIV. Menuju pada timeline tahun 2000-an, The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria dibentuk. Dan pada tahun 2003, Indonesia menerima hibah dari Global Fund untuk program penanggulangan HIV nasional untuk pertama kalinya. Ketersediaan ARV semakin merata di Indonesia dengan produk ARV dari Kimia Farma. Pada dekade ini, Anda juga akan melihat semakin tingginya komitmen negara
untuk layanan HIV dan penyediaan ARV bersubsidi secara terbatas. Pada tahun 2006, jaringan populasi kunci mulai dibentuk dan pemerintah mengumumkan bahwa penyebaran HIV/AIDS di tanah Papua diperkirakan telah memasuki kelompok masyarakat umum atau generalized epidemic. Memasuki tahun 2010, UNAIDS mempunyai visi baru, yaitu 3 zeros, zero new infection, zero AIDS-related death, and zero discrimination. Pada dekade ini, semakin banyak populasi yang melakukan pengobatan HIV, dan semakin banyak juga bukti bahwa orang dalam pengobatan tidak menularkan virus ke orang lain. Ini merupakan terobosan bagi pencegahan HIV dan nantinya dikenal dengan konsep U equal U, yaitu undetectable sama dengan untransmittable, tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Pada tahun 2015, World Health Organization atau WHO merekomendasikan pre-exposure prophylaxis atau PrEP bagi orang yang HIV negatif. PrEP adalah pil yang dapat mencegah seseorang terinfeksi HIV hingga 99%. Pada tahun 2017, Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibubarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 dan tanggung jawabnya dialihkan ke Kementerian Kesehatan RI. Kabar baiknya, pada tahun ini juga UNAIDS Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan komunitas HIV dan populasi kunci di Indonesia meluncurkan kampanye dan website sayaberani.org untuk menjadi platform edukasi dan promosi tes HIV. Tidak hanya itu, pengembangan teknologi juga dimanfaatkan untuk dapat lebih banyak menjangkau kelompok anak muda melalui platform Tanya Marlo. Akan tetapi, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV, populasi kunci, dan kelompok keragaman seksual dan gender masih sangat tinggi. Untuk merespon pada hal ini, UNAIDS Indonesia, Arus Pelangi, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBHM, GWL INA, dan Sanggar Suara membentuk Konsorsium Crisis Response Mechanism atau CRM. Konsorsium CRM bekerja untuk memobilisasi dukungan dan advokasi perlindungan bagi kelompok keragaman seksual dan gender di Indonesia. Di penghujung tahun 2020, dunia dihadapi dengan pandemi COVID-19. Situasi ini juga menyebabkan akselerasi inovasi dan kebijakan yang memudahkan akses layanan bagi orang dengan HIV. Seperti dengan adanya layanan pengiriman obat ARV, pemberian obat multibulan, TLD, PrEP, dan lain-lain. Pada ujung lorong ini, Anda akan melihat sebuah ruangan yang didedikasikan khusus untuk teman-teman komunitas HIV. Kami membuat ruang khusus untuk merajutkan cerita teman-teman ODIF dan populasi kunci melalui visualisasi yang kami sebut dengan Community Stories. Di sini, Anda dapat melihat 30 karya foto yang menggambarkan bagaimana orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci dengan ragam identitas berjuang dan bangkit dari segala keterpurukan keadaan yang mereka alami, seperti kekerasan, stigma, dan diskriminasi. Harapannya, dengan adanya bagian Community Stories ini dapat mengingatkan kita semua untuk tidak meninggalkan siapapun dalam program penanggulangan HIV. Selanjutnya, bagian terakhir pada pameran ini adalah Community Campaigns Throughout the Years. Pameran ini tidak dapat terwujud tanpa kontribusi dari mitra komunitas HIV di Indonesia. Dinding dan meja pada sudut ini didedikasikan untuk upaya komunitas HIV dengan slogan Communities Will End AIDS, mengingatkan kita semua bahwa dalam 4 dekade respons HIV terjadi, respon HIV yang dipimpin dan melibatkan komunitas sebagai mitra yang setara itu lebih efektif. Di sini,
Anda dapat dengan leluasa membaca dan mempelajari tentang beragam informasi pencegahan dan penanggulangan HIV dari buku dan leaflet yang disumbangkan oleh berbagai organisasi komunitas. Setidaknya, terdapat lebih dari 12 komunitas yang terlibat sebagai kontributor dalam pameran ini. Mulai dari komunitas yang bekerja pada isu HIV untuk anak, hingga komunitas yang bekerja pada isu HIV untuk kelompok minoritas seksual dan gender di Indonesia. Selain menyuguhkan beragam informasi penting tentang HIV dan AIDS, pameran ini juga menyediakan tempat khusus untuk Anda bersuah foto. Pengunjung dapat menuliskan pesan dan kesannya demi melakukan komitmen bersama dalam mengakhiri AIDS pada 2030 mendatang. Terima kasih telah mengikuti virtual tour kami. Kami menunggu kedatangan Anda ke pameran 40 Years of AIDS di Jakarta.